Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dara Juang. Baru-baru ini kita mendapatkan sebuah kabar yang cukup menghebohkan. Ya, tepatnya beberapa jam yang lalu kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Maret. Kalau untuk jamnya tepatnya mungkin saya tidak begitu paham. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah mengetahui perkembangan soal kasus ini bisa berkomentar saja. Jadi ada kejadian ya yang kemudian menjadi korban apa ya istilahnya penganiayaan atau apa persekusi yang terjadi dan korbannya adalah Bung Lubis 212, itu nama channel YouTube beliau. Untuk nama lengkapnya saya kurang paham. Beliau mengaku dan kita bisa lihat sendiri dari channel beliau, di live-nya beliau menyampaikan juga dengan tegas bahwa terjadi tindakan kekerasan, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh ini salah satu oknum ya. Kalau beliau mengatakan salah satu Habib, tapi ya kita belum tahu bagaimana perkembangannya. Saya sudah berusaha untuk mencari tahu siapa sih Habib Umar ini siapa, Umar ini siapa? Karena yang saya tahu Habib Umar bin Hafiz, tidak mungkin dia kan. Nah, dengan beberapa santrinya, ya, kalau dari keterangan Bung Lubis sendiri itu dari channelnya beliau, yang saya sudah saksikan juga, ikuti sampai habis itu ya videonya beliau memberikan keterangan bahwa ada sekitar 6 orang yang melakukan apa ya, mendatangi beliau. Saya tidak paham dia didatangi di warung atau dia didatangi di kediamannya atau bagaimana. Tapi menurut keterangan beliau, dia sempat menerima tamu yang datang itu, yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah murid Habib Umar. Setelah itu kejadianlah tindakan kekerasan itu. Ini yang kita khawatirkan. Ya, mungkin termasuk saya juga harus khawatir. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan intimidasi, tindakan-tindakan kekerasan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kritisi. Padahal ini apa ya? Mungkin Bung Lubis ini adalah orang yang agak sedikit frontal atau apa ya, tegas dalam menyampaikan beberapa hal di konten beliau. Saya sudah perhatikan juga dari channel-channel beliau, beliau bukan hanya mengkritisi soal habaib, beliau juga mengurusi soal beberapa konten-konten politik. Beliau juga sempat mengkritisi Kiai Maduddin dengan beberapa kajian-kajian dia. Saya ingin memperdengarkan dulu cuplikan video yang berasal dari channelnya Bung Lubis. Begitu juga ada cuplikan video yang berasal dari Kiai Syarifuddin dari Tegal. Beliau ini dari Laskar Sabilillah dari pusat. Beliau juga akan menyampaikan pandangannya dia atau pernyataan dia atau kecamannya dia. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita diskusikan lagi. Lagi setelah mobil yang ada si Umar di dalam datang, nyusul lagi 2 orang. Terus saya bilang, "Pan, tambah kopi 2 jadinya 6." Yang punya warung pun masuk ke rumah buat panasin air. Tinggallah saya sendirian. Saya jamu mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi langsung, "Saya mau berantem sama kamu, mau di mana?" Mereka langsung siaga. Nah, oh nggak bisa gitu bang, saya mau masuk ke rumah, nggak dibolehin, langsung disamperin, "Kamu jangan lari, mau ditangkap." Saya tidak mau. Firasat saya tidak enak karena saya sendirian di situ. Apapun yang terjadi ke saya, entah saya dibawa ke mobil atau apa, nggak ada yang tahu. Maka saya berlari. Saya lari, mereka semua mengejar. Itu saksi mata ada. Ada seorang anak yang mau beli rokok karena yang jaga warung lagi di rumah, dia nunggu. Ya, dia menunggu. Dia lihat saya dikejar rame-rame. Saya dikejar rame-rame, bahkan mereka meneriaki saya maling. Itu setelah teriakan maling itu menggema, warga pun mulai keluar. Saya teriak minta tolong, mereka teriakin saya maling. Kemudian sampailah saya kepleset. Saya tidak tahu apakah kepleset sendiri atau ada yang narik baju saya segala macam, saya nggak tahu. Saya tidak tahu kepleset, luka di kaki nggak bisa saya liatin karena ada yang kena paha, lutut, masuk aurat, termasuk di leher saya, semuanya luka memar.
ada memarnya. Semuanya ada memarnya, kecuali di telinga saya tidak ada memar. Asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya. Hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Nah, itu kurang lebihnya ya. Mas Lubis 212 menginformasikan bahwa dirinya sudah diberlakukan atau sudah menjadi korban atas tindakan yang sifatnya melakukan pelanggaran hukum. Kalau bahasa KUHP-nya pelanggaran 170 dan mungkin ada pasal-pasal yang lain. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syarifuddin dari Tegal selaku Panglima Pusat Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia pada hari ini tanggal 2 April 2024 perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengecam tindakan aksi premanisme yang telah dilakukan kepada Mas Lubis 212, di mana yang menurut penuturan Mas Lubis telah dilakukan oleh orang yang bernama Kabib Umar dan kawan-kawan, yang sehingga mengakibatkan Mas Lubis ada beberapa luka di tubuhnya. Itu yang pertama, mengecam. Yang kedua, meminta kepada aparat kepolisian dan seterusnya untuk segera menangani dan menangkap pelaku beserta gerombolannya dan mengenakan hukum sesuai yang berlaku dengan hukuman seadil-adilnya. Nggak ada mediasi, proses jalur hukum. Yang ketiga, kepada saudaraku Mas Lubis 212, kami minta, kami kasih saran, tetap tenang. Sekali lagi, tetap tenang, tetap tegar, karena Anda ada pada jalan yang benar. Jangan gentar, jangan mundur selangkah pun, karena kami semua selaku sesama anak bangsa ada pada mendukung upaya Mas Lubis. Untuk apa? Melanjutkan ke jalur hukum. Jangan takut. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana keterangan dari Bung Lubis 212 dan kelihatannya memang dari luka yang dia dapatkan, walaupun ada keterangan bahwa dia sempat terjatuh dan sempat diseret ya. Intinya adalah dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan. Andai kata misal Bung Lubis ini dari pernyataan-pernyataannya dia, dari konten-kontennya dia itu berlebihan dan kemudian mencemarkan nama baik seseorang, merusak nama baik seseorang, harusnya itu harus menempuh jalur hukum. Harusnya kan seperti itu, dilaporkan kemudian biar pihak yang berwajib yang kemudian mengeksekusi. Bukan malah melakukan tindakan main hakim sendiri. Ini kan istilahnya main hakim sendiri. Melakukan mendatangi orang di kediamannya, di tempatnya, kemudian melakukan kekerasan seperti itu, dan jumlah mereka ini ada 6 orang, belum lagi menurut keterangan Bung Lubis ada beberapa orang yang ada di mobil itu. Sampai dipiting, sampai diseret kembali ke kediamannya, ke rumahnya kalau tidak salah itu. Dan setelah itu mereka melarikan diri. Lucunya karena mereka mengklarifikasi bahwa Bung Lubis ini terjatuh, berusaha untuk ditolong dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang menjadi pembenaran atau pembelaan mereka. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin dari Tegal. Beliau menyampaikan jangan gentar, jangan takut, harus serius dalam meminta keadilan melalui jalur hukum. Kemudian hukum harus bertindak tegas dengan orang-orang yang kemudian melakukan persekusi seperti ini, melakukan kekerasan seperti ini, bahwa ini tidak dibenarkan di negara Pancasila.
Kita adalah negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan, kekerasan, penganiayaan itu harus mendapatkan ganjaran. Mereka harus mendapatkan ganjarannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang Lubis juga menyampaikan bahwa walaupun mereka meminta maaf, itu akan dimaafkan, tapi jalur hukum itu harus tetap berjalan, tidak ada kata damai, tidak ada kata mediasi, dan saya sepakat soal itu. Mereka harus mendapatkan efek jera. Ini bukan lagi efek jera ya, mereka harus menanggung dari apa yang mereka lakukan. Itu adalah risiko yang harus mereka tanggung. Supaya masyarakat tahu, kalau benar ini adalah kalangan oknum Habib juga yang melakukan ini, walaupun murid-muridnya atau santri-santrinya yang menjadi pelaku, tetap saja gurunya harus diseret juga. Karena tidak mungkin murid-murid ini bertindak sekasar itu kalau tidak ada doktringan, tidak ada pengaruh, tidak ada perintah. Begitu seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Mungkin itu saja yang saya masih sampaikan. Kita ikuti perkembangannya dan kita tetap dukung Bang Lubis ini untuk menempuh jalur hukum. Kalau ada teman-teman yang ingin berkomentar, silakan. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.